Konflik Iran dan Israel baru saja meledak ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa yang memicu perang terbuka ini? Kapan ini semua dimulai? Kenapa dua negara ini terus bersitegang? Dan yang paling penting, apakah konflik ini bisa memicu perang yang jauh lebih besar yang melibatkan lebih banyak pihak, yaitu Perang Dunia Ketiga? Siapkan waktumu, dan kita akan kupas tuntas semuanya di sini dengan detail, tapi tetap mudah dipahami. Untuk memahami konflik Iran dan Israel saat ini, kita harus mundur ke belakang dan melihat akar masalahnya. Iran dan Israel sebenarnya tidak selalu bermusuhan. Dulu, sebelum tahun 1979, Iran di bawah kekuasaan Shah Mohammad Reza Pahlavi justru merupakan sekutu Israel. Kedua negara ini bekerja sama karena memiliki musuh yang sama, yaitu negara-negara Arab seperti Irak. Tapi, semuanya berubah drastis setelah Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Saat itu, Shah digulingkan dan Ayatollah Ruhollah Khomeini menjadi pemimpin baru Iran. Rezim baru ini punya ideologi anti-Barat dan anti-Israel. Khomeini menyebut Israel sebagai tumor kanker yang harus dihancurkan, dan Iran mulai mendukung kelompok-kelompok militan seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina untuk melawan Israel. Sejak saat itu, hubungan kedua negara berubah jadi permusuhan yang kita kenal saat ini. Konflik ini sering disebut sebagai perang bayangan karena Iran dan Israel jarang berhadapan langsung. Mereka lebih sering saling serang melalui sekutu atau operasi rahasia. Misalnya, Israel dituduh melakukan serangan cyber atau pembunuhan ilmuwan nuklir Iran, sementara Iran mendukung kelompok-kelompok yang menyerang Israel. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, konflik ini mulai keluar dari bayangan dan menjadi lebih terbuka. Sekarang, kita masuk ke konflik yang sedang terjadi saat ini. Titik awal peningkatan intensitas konflik besar-besaran ini terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023. Saat Hamas, kelompok militan Palestina yang didukung Iran, melancarkan serangan besar ke Israel. Serangan ini menewaskan lebih dari 1.200 orang dan menyandra sekitar 130 warga Israel. Israel membalas dengan operasi militer besar-besaran di Gaza, yang sampai sekarang sudah menewaskan lebih dari 34.000 orang dan sebagian besar warga sipil. Iran, sebagai pendukung utama Hamas dan Hizbullah, langsung masuk ke dalam sorotan. Ketegangan memuncak pada tanggal 1 April 2024 ketika Israel diduga mengebom konsulat Iran di Damaskus, Suriah. Serangan ini menewaskan 7 perwira militer Iran, termasuk seorang jenderal senior. Bagi Iran, ini seperti serangan langsung ke wilayah kedaulatannya karena konsulat dianggap bagian dari wilayah negara. Sebagai balasan, pada tanggal 13 sampai 14 April 2024, Iran meluncurkan serangan langsung pertama dalam sejarah ke Israel. Lebih dari 300 drone dan rudal balistik ditembakkan ke wilayah Israel. Tapi saat itu, sebagian besar berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel, dibantu oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Yordania. Kerusakan memang minim, tapi peran Iran jelas, mereka tidak akan tinggal diam. Tapi cerita belum selesai. Pada tanggal 19 April 2024, Israel membalasnya dengan serangan ke provinsi Isfahan di Iran. Meski mereka tidak secara resmi mengakuinya, Iran juga tidak terlalu menanggapi serangan ini karena mereka mengatakan tidak ada kerusakan signifikan. Tapi sejak saat itu, justru ketegangan semakin meningkat dengan serangan-serangan kecil yang saling balas. Setelah itu, kita lompat ke Juni 2025, di mana konflik ini mencapai level baru. Pada tanggal 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Iran, menargetkan fasilitas nuklir, pabrik rudal balistik, dan beberapa komandan militer. Iran membalas dengan meluncurkan rudal ke Tel Aviv dan Yerusalem. Ini adalah peningkatan intensitas konflik paling serius sejauh ini, dan dunia sekarang mulai menahan napas, karena khawatir konflik ini bisa jadi pemicu konflik yang jauh lebih besar. Sebenarnya apa yang membuat Iran dan Israel terus bertikai? Jika dirangkum, mungkin ada 5 penyebab utama yang bisa kita pahami. Pertama, program nuklir Iran. Israel sangat khawatir dengan program nuklir Iran. Meskipun Iran mengklaim program ini untuk tujuan damai,
seperti pembangkit listrik. Tapi Israel dan negara-negara barat curiga Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Bagi Israel, senjata nuklir di tangan Iran adalah ancaman nyata. Oleh karenanya, Israel melakukan operasi rahasia seperti serangan cyber Stuxnet atau pembunuhan ilmuwan nuklir untuk menghambat program ini. Kedua, perbedaan ideologi. Iran di bawah kepemimpinan Ayatollah punya ideologi anti-Israel yang kuat. Mereka tidak mengakui hak Israel untuk eksis sebagai negara. Di sisi lain, Israel melihat Iran sebagai ancaman regional yang mendukung kelompok-kelompok yang dianggap teroris oleh Israel, seperti Hamas dan Hizbullah. Ketegangan ideologi ini membuat kedua negara sulit berdamai. Ketiga, persaingan geopolitik. Timur Tengah adalah arena persaingan kekuatan besar. Iran ingin jadi kekuatan dominan di kawasan dengan mendukung sekutu seperti Suriah dan Hizbullah, sementara Israel yang didukung Amerika Serikat ingin menjaga supremasinya. Jadi, ini bukan hanya tentang Iran versus Israel, tapi juga tentang siapa yang menguasai Timur Tengah. Keempat, kegagalan kesepakatan nuklir. Pada tahun 2015, Iran dan 6 negara lainnya, termasuk Amerika, menandatangani kesepakatan nuklir yang disebut JCPOA. Kesepakatan ini membatasi program nuklir Iran agar tidak membuat senjata nuklir sebagai imbalan atas pencabutan sanksi ekonomi. Tapi, pada tahun 2018, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik Amerika Serikat dari kesepakatan ini dan memberlakukan sanksi keras lagi. I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. Akibatnya, Iran mulai melanggar batas pengayaan uranium, bahkan sampai 60%, mendekati level senjata nuklir. Upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan ini, termasuk perundingan di Oman pada tahun 2025 gagal total, dikarenakan serangan Israel pada Juni 2025. Iran akhirnya menarik diri dari negosiasi, membuat ketegangan semakin memanas. Kelima, operasi intelijen rahasia. Konflik ini juga berlangsung dalam bentuk perang intelijen yang sengit. Mossad, Badan Intelijen Israel, diduga telah menempatkan agen-agen penyusup di Iran untuk memantau fasilitas strategis seperti pusat pengayaan uranium Natanz. Operasi rahasia ini menghasilkan informasi penting yang diduga digunakan Israel dalam sejumlah serangan presisi, termasuk ledakan misterius di Natanz pada tahun 2021 dan kemungkinan yang terbaru pada tahun 2025. Sebaliknya, Iran mengklaim telah menggagalkan beberapa operasi mata-mata dan menangkap agen-agen yang bekerja untuk Israel. Ini menunjukkan intensitas pertarungan di balik layar yang jauh dari sorotan publik. Konflik Iran dan Israel bukan hanya urusan dua negara. Dampaknya akan terasa di seluruh dunia termasuk Indonesia. Iran adalah salah satu produsen minyak terbesar dunia dan banyak minyak dunia melewati Selat Hormuz yang dikontrol oleh Iran. Jika konflik ini mengganggu jalur itu, harga minyak bisa melonjak drastis. Ini berarti harga BBM, listrik, dan barang-barang lain di Indonesia pun akan naik. Lalu akan terjadi gangguan ekonomi global. Konflik langsung antara Iran dan Israel bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia sampai 1% dan meningkatkan inflasi sampai 1,2%. Ini artinya harga barang naik, daya beli turun, dan investasi asing kabur ke aset aman seperti emas. Indonesia, sebagai negara yang bergantung pada impor minyak dan bahan baku, pasti akan terkena imbasnya. Lalu akan ada ketegangan regional. Konflik ini pun bisa menyeret negara-negara tetangga. Hizbullah di Lebanon dan milisi pro-Iran di Irak bisa ikut terlibat. Di sisi lain, Amerika Serikat sebagai sekutu Israel pasti akan memberikan dukungan militer. Ini membuat Timur Tengah makin tidak stabil dan risiko perang regional semakin besar. Terakhir, tentunya akan ada dampak kemanusiaan. Konflik ini pun mengalihkan perhatian dunia dari krisis kemanusiaan di Gaza, di mana puluhan ribu warga sipil jadi korban perang Israel dan Hamas. Bantuan kemanusiaan akan terhambat dan situasi di Gaza akan semakin memburuk. Sekarang, setelah mengetahui latar belakang peperangan ini, muncul pertanyaan besar yang ada di benak banyak orang. Apakah konflik ini bisa memicu perang yang jauh lebih besar dan melibatkan banyak pihak, atau kita sebut saja Perang Dunia Ketiga? Jawabannya tidak akan sederhana, tapi mari kita lihat faktanya. Beberapa pakar mengatakan bahwa konflik ini belum cukup besar untuk menjadi perang dunia. Perang dunia biasanya melibatkan banyak negara besar dengan aliansi global, seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Saat ini, meski Amerika Serikat mendukung Israel dan Rusia dalam tanda kutip mendukung Iran, kedua negara ini cenderung menghindari konfrontasi langsung.
Iran pun sudah menyatakan bahwa mereka tidak mau perang terbuka selama Israel tidak memprovokasi lebih jauh. Tapi, kemungkinan terjadinya masih tetap ada jika salah satu pihak, misalnya Israel, menyerang fasilitas nuklir Iran atau Iran menutup Selat Hormuz. Ini bisa memicu reaksi berantai. Rusia dan Cina yang punya hubungan dekat dengan Iran mungkin akan ikut campur. Di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutunya seperti Inggris dan NATO bisa terseret lebih dalam. Jika sampai ada kesalahan kalkulasi, misalnya serangan yang menewaskan banyak warga sipil, situasi pun bisa lepas kendali. Untungnya, banyak negara termasuk Cina dan Rusia sudah mendesak semua pihak untuk menahan diri. Diplomasi masih jadi harapan utama untuk mencegah peningkatan intensitas konflik lebih lanjut. Konflik Iran dan Israel adalah salah satu tantangan terbesar dunia saat ini. Dari akar sejarahnya yang rumit sampai dampaknya yang terasa di seluruh dunia, kita semua punya alasan untuk peduli. Tapi di tengah ketegangan ini, masih ada harapan untuk perdamaian, untuk tidak terjadi konflik yang jauh lebih besar.